lagi rame di media sosial, apa Kak Tanti diduga lagi saling ini sama Fitri Salteru. Sebenarnya seperti apa sih mungkin masalah awalnya, kronologisnya? Ya, sebenarnya awalnya itu ada salah satu akun yang aku follow, itu dia ada wawancara gitu kan dengan seorang ibu yang mengatakan bahwa anaknya durhaka gitu kan. Terus kemudian saya komennya seperti ini saya udah capture ya, ini saya komen seperti ini, lalu komen saya di capture lah oleh akun yang lain yang saya tidak perlu sebutkan namanya, lalu dia mungkin di capture lalu dipasang di story akun lain seperti ini. Jadi ada foto saya, ada Instagram saya, disebarluaskan tanpa persetujuan saya. Jadi ini udah masuk ke Undang-Undang ITE. Ini foto saya. Ya, sebenarnya mungkin Kak Tanti kenal dengan sosok orang yang post. Enggak, saya nggak kenal dengan yang bersangkutan. Juga yang disebutkan ini juga dia ngetek juga. Jadi seperti apa ya, kayak mengadukan gitu. Tapi dia mempasang di story-nya. Gitu. Berarti komen di akun apa? Komen di story-nya. Enggak Kak Tanti, Ya. pertama komen yang soal itu Nih. sosialita yang ini nggak, maksudnya nggak ngurusin, diduga nggak ngurusin Ya, ibunya karena itu karena saya seorang ibu. Mm. Jadi saya komen bahwa kita sebagai seorang ibu itu kan inginnya dihormati, berbakti lah, mempunyai anak berbakti. Saya komen lah seperti ini, gitu. Jadi, Terus tahu apa itu komentar Kak Tanti diambil orang yang masih Sasega ini dari siapa? Ngelihat sendiri atau ada yang ngasih tahu? ini ada yang ngasih tahu. Dan ini sempat saya save dari orang tersebut, walaupun sekarang sudah di take down ya sama yang bersangkutan story ini, tapi saya sudah simpan buktinya. Nah, itu kan di capturean ada menyinggung nama FS ya, atau Fitri Salteru. Nah, sudah mencoba hubungi beliau atau sudah berkomunikasi? Karena saya tidak mengenal dan saya rasa tidak perlu ya. Saya rasa tidak perlu. Yang saya sesalkan kenapa nama dan Instagram saya disebarluaskan di story, sehingga banyak buzzer yang menghujat saya. Menghujat Artinya dampak dari postingan si Esa Sega ini tanpa izin, apa yang dirasakan kerugiannya? Ya, kerugian satu, dia jadi buzzernya itu komen di Instagram saya, bisnis saya, semua dikomen sama buzzer-buzzernya. Jadi kemarin memang saya sempat private Instagram saya, tapi sekarang saya buka lagi. Jadi biar pada melihat gitu, kejadiannya seperti apa, awalnya seperti apa. Jadi ada dugaan ingin diadu domba ya antara Kak Tanti dengan FS, bener gak? Mungkin secara ini ada pengaduan ya, jadi diadu-adu aja gitu seperti itu. Jadi nanti jadi semakin melebar gitu loh masalahnya. Mungkin ada respon dari FS sendiri, mungkin di komen atau apa gitu? Dia sempat juga pasang story saya lihat, tapi sudah di take down dan saya belum sempat capture. Jadi dia komen FS itu sih hanya saya mau pesen dong baksonya, cuma gitu aja sih. Ditujukan langsung Ke saya Kak Tanti. karena memang saya ada usaha kan. Artinya Pengen kenal juga gitu mungkin ya, gitu. Pengen tahu nih siapa sih gitu. pesan apa yang dia tulis? Pesan bakso. Saya pengen pesen bakso nih sama yang bersangkutan gitu. Cuma saya nggak sempat capture. Cuma saya terus terang yang pertama kali memposting itu aja yang saya ketahui. Udah kubur Tapi ada kenal nggak sih sama si Esa Sega? Enggak. Kak Tanti? Tidak. Enggak. Sama sekali tidak. Tidak Oke. kenal. Setelah dipelajari apa niatnya apa sih menurut Kak Tanti sendiri nih di Sasega gitu? Ya, Tiba-tiba masuk gitu kok. ya saya tidak tahu, mungkin dia merasa ada pertemanan yang dekat ya kan. Jadi ini ada yang komen seperti ini nih untuk kamu misalnya gitu. Jadi saya ini aja, saya mengclearkan juga gitu awalnya gimana. Terus sekarang mau ngambil langkah apa mungkin Tadi Kak Tanti? awal saya akan saya bersama Bapak Brigjen Polisi Siswandi sebagai owner dari Jagratara Law Firm akan memberikan somasi dan akan dilanjutkan dengan laporan kepolisian atas pencemaran nama baik.
apa yang diinginkan mungkin untuk meminta maaf atau seperti apa? Mungkin nanti kelanjutannya bisa berbicara dengan Bapak Brigjen Polisi Siswandi. Yang penting saya sudah memberikan bukti-bukti tersebut kepada beliau, sehingga nanti beliau yang akan melanjutkan apa yang harus dilakukan. Berapa lama somasi diberikan? Somasi akan diberikan ya untuk terlapor nanti? Masih akan diberikan dalam waktu 3 kali 24 jam untuk bisa berbicara dengan Bapak Brigjen Polisi Siswandi dengan yang bersangkutan. Berarti sudah menunjuk pengacara ya Pak Sudah. Brigjen Siswandi ya? Ya. Ya. Oke, Pak Sis tadi sudah mendengarkan langsung dari Kak Tanti. Seperti apa mungkin langkah hukum dari Pak Sis sebagai kuasa hukum Mbak Tanti sendiri? Ya, tadi udah jelas ya langkah hukumnya. Kita akan somasi dulu ya, 3 kali 24 jam. Setelah itu kita tentu akan mengambil langkah hukum. Apa yang dikatakan tadi sama Tanti Octavia, ya, mungkin melanggar undang ITE dan perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik. Ya, dia seorang public figure, kebetulan anggota GPAN, kebetulan artis juga, ya, politikus juga. Ya, tidak boleh sewenang-wenang yang bukan haknya dia memberikan statement begitu. Kita tunggu aja reaksi nanti dari somasi. Berarti masih ada kemungkinan membuka pintu perdamaian Kak dengan Itu adanya nanti. somasi ini? Restorasi justice itu nanti setelah ada kesepakatan kedua belah pihak. Oke, berarti kalau dari tengah waktu somasi tidak dijalankan langsung ke jalur hukum pasti Oh, iya. lagi. Kita akan ngambil langkah hukum. Oke, mungkin bentuk-bentuk pelanggaran menurut Pak Siswandi apa aja nih yang terlihat dari terlapor nanti nih? ITE, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan. Mungkin ancaman hukumannya berapa? Ya di atas 5 tahun. Undang-undang ITE bisa ditahan. Tapi terkait apa komentar dari